Kedengaran suara saya jelas? Ya. Oke. Bang panas. Udah saya rekam ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallam ala sayyidina Muhammadin asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahabatihi at-tayyibin at-tahirin wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna ya hayyu ya qayyum idza syi'ta sahla. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma wa na'udzu bika min hali ahli an-nar. Allahumma rzuqna al-ikhlas fil niyyati wal qawli wal 'amal. Bentar share screen dulu. Mana ya? Kelihatan ini? Oh, geser ya. Bismillah. Alhamdulillah di sore hari yang berbahagia ini Allah masih memberikan kepada kita beribu-ribu banyak kenikmatan. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita taufik sehingga kita bisa duduk di majelis ilmu meskipun secara online. Majelis ilmu adalah majelis yang dinyatakan oleh atau disebutkan oleh Rasulullah dengan raudhatun min riyadil jannah, seperti laksana taman dari taman-tamannya surga. Semoga apa yang kita lakukan mendapatkan balasan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Juga saya pribadi mengingatkan kepada hadirin juga pribadi saya untuk sama-sama menghadirkan niat ikhlas di dalam mendengarkan kepada majelis ilmu. Insya Allah di sore hari yang berbahagia ini kita akan membahas tentang judulnya Hijrah Antil Jannah. Jadi sebagai opening bahwa Hijrah Antil Jannah ini adalah pertama merupakan buku atau karya tulis saya yang pertama. Sebagai bocoran bahwa buku ini pertama berisikan tentang bagaimana cara seseorang atau berisikan tentang pertama tentang fadhailul a'mal, tentang keutamaan suatu amal. Juga di dalamnya dijelaskan tentang bagaimana di dalam memaknai hijrah yang sebenarnya. Jadi setiap dari kita pasti pernah melakukan suatu kesalahan. Baik itu disengaja ataupun bahkan karena suatu keadaan. Akan tetapi meskipun demikian, kita masih memiliki kesempatan untuk memperbaiki diri. Kita masih memiliki kesempatan untuk bertaubat, untuk berhijrah. Karena pintu taubat itu senantiasa terbuka bagi orang yang menyetuknya. Nah, akan tetapi ketika keinginan baik kita untuk berhijrah itu ada, jangan pernah tersesat di dalam memilih jalan. Karena hijrah yang sesungguhnya adalah dengan mengikuti jejak Rasulullah dengan seutuhnya. Dengan mengikuti jejak Rasulullah secara utuh. Baik dari segi keyakinan, baik dari segi perkataan ataupun perbuatan. Inilah makna dari hijrah yang sesuai dengan tuntutan Al-Quran, tuntutan hadis. Juga dari di buku ini saya menyertakan juga bagaimana perilaku ulama yang bisa kita jadikan cerminan
di dalam kita berhijrah. Inilah mana hijrah yang akan mengantarkan seseorang di dalam meraih jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, buku ini mungkin bisa didapat dari saya pribadi ataupun dari Ibu admin. Insya Allah, jadi barang siapa yang menginginkannya bisa langsung japri nanti selesai dars. Jadi di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Kita sekarang berada di bulan Rabiul Awal. Bulan di mana di dalamnya dilahirkan makhluk paling mulia. Tuntunan kita semua, kekasih kita semua, orang yang paling kita cintai melebihi kecintaan kita terhadap diri kita. Orang yang paling kita cintai melebihi kecintaan kita terhadap ayah ibu kita. Orang yang paling kita cintai melebihi anak-anak kita. Melebihi istri-istri kita. Ya, hadiahlah Rasulullah Muhammad. Maka betapa indahnya ketika seseorang berada di bulan ini tetap dalam taubat. Tetap berada di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Fakam huwa jamilun sabtuka ya sabit. Jadi betapa indah seseorang ketika dia senantiasa kontinuitas berada di dalam ketaatan. Diceritakan ada sebuah kisah dari seorang yang bernama Sabit Al-Bunani. Beliau adalah seorang yang soleh, yang terdengar dari kuburannya bacaan Al-Quran. Terdengar dari kuburan Sabit bacaan Al-Quran. Datang dari kisah seorang yang soleh ini, bahwa ketika beliau meninggal, orang-orang yang menguburkan beliau itu meletakkan jasad beliau di dalam kuburnya. Kemudian dia berkata, orang yang memasukkan atau orang yang menguburkannya ini, demi Allah saya telah memasukkan Sabit Al-Bunani ke dalam lahatnya. Kemudian ada sesuatu dari kami yang setelah ketika memasukkan Sabit ke dalam kuburnya, kemudian ditimbun. Ketika ditimbun ada sesuatu yang jatuh dari barang kita, kata yang menguburkan, sehingga akhirnya kita kembali turun untuk mengambil barang itu. Ketika kita turun ke dalam kuburannya, kita melihat Sabit sedang melakukan sholat. Lalu aku berkata kepada temanku yang ada di samping itu, apakah engkau melihatnya? Gitu. Dua orang itu turun lagi, apakah engkau melihatnya Sabit sedang melakukan sholat? Kemudian dia memerintahkan aku untuk diam. Kemudian setelah kita selesai menguburkannya, kita bergegas menemui anaknya. Menemui anak dari Sabit tersebut. Lalu menanyakan perihal apa yang dikerjakan Sabit selama hidup di dunia. Nah, lalu anaknya tersebut menceritakan apa yang dikerjakan ayahnya itu semasa hidup di dunia. Dia pun menjawab bahwa Sabit itu mengerjakan atau kontinuitas istiqomah mengerjakan sholat setiap malam sebanyak 50 rakaat. Terus kontinuitas kesunahan ini beliau jaga, atau beliau mengerjakan sholat 50 rakaat. Lalu ketika datang atau ketika mendekati waktu subuh, beliau berdoa kepada Allah, Allahumma in kunta a'taita ahadan as-salata fi qabrihi
fa'atiniha. Ya Allah, kalau seandainya Engkau berikan suatu kenikmatan bagi seseorang bisa mengerjakan sholat di dalam kuburnya, maka berikanlah kenikmatan itu kepadaku. Lalu Allah pun mengijabah doa sahabat tersebut. Beliau yang selalu kontinuitas di dalam menjaga ketaatan kepada Allah. Beliau yang selalu menjaga untuk tidak meninggalkan sholat sunnah di malam hari yang dia kerjakan itu selama puluhan tahun. Kemudian beliau berdoa agar bisa mengerjakan sholat ketika sudah meninggal di dalam kuburnya. Lalu Allah pun memuliakan beliau dengan diberikan kenikmatan tersebut. Akan tetapi sangat disayangkan betapa banyak orang di zaman kita yang malas mengerjakan sholat yang wajib. Bahkan di antara mereka ada yang mengerjakan sholat itu hanya di bulan Ramadan saja. Bahkan ketika Ramadan tersebut sudah selesai atau sudah habis, dia tinggalkan sholat tersebut. Rasulullah ketika malam Mi'raj, di dalam perjalanan Mi'raj, beliau melihat suatu kaum yang berusaha memecahkan kepalanya. Kemudian ketika mereka berhasil memecahkan kepala mereka, kepalanya tersebut kembali ke seperti semula. Lalu malaikat Jibril, Rasulullah bertanya kepada malaikat Jibril, lalu malaikat Jibril mengkabarkan kepada Rasulullah bahwa mereka adalah orang-orang yang meninggalkan sholat. Jadi betapa indahnya seseorang yang senantiasa kontinuitas istiqomah di dalam menjaga ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguh bahwa hidup di dunia ini sangatlah singkat. Maka dari waktu yang singkat ini kita pergunakan untuk melakukan ketaatan kepada Allah. Kematian itu sangatlah dekat dan Allah senantiasa mengetahui apa yang kita perbuat. Kematian itu laksana pedang yang menghunus di atas leher kita. Kita nggak pernah tahu kapan pedang itu turun. Sungguh kubur itu atau kuburan itu laksana pintu dan setiap orang dari kita pasti memasukinya. Maka orang yang berakal, orang yang cerdas adalah mereka yang menghisab dirinya di dunia sebelum nanti dia dihisab di akhirat. Maka marilah kita bangun, marilah kita bergegas untuk senantiasa mengerjakan ketaatan kepada Allah. Karena sesungguhnya materi dunia itu sangat sirna, sangat singkat. Materi dunia serta kenikmatannya itu sangatlah cepat sirna. Maka betapa gembiranya yang didapat seorang mukmin atas setiap amal baik yang dia kerjakan setiap harinya. Makanya hendaknya kita senantiasa muhasabah, senantiasa introspeksi diri. Ketika kita hendak tidur misalnya, coba kita perhatikan, coba kita renungkan kembali apa yang sudah kita kerjakan dari bangun tidur sampai mau tidur lagi. Kalau seandainya kita mendapati dari hari-hari kita banyak melakukan kebaikan, maka bersyukurlah. Jadi dengan demikian Allah Subhanahu wa Ta'ala masih memberikan taufik kepada kita untuk melakukan berbagai macam ketaatan. Akan tetapi ketika di dalam hari kita mendapati ada melakukan suatu kesalahan, ada terjatuh ke dalam suatu kemaksiatan, maka hendaknya kita bangun, bergegas, beristighfar, meminta ampun,
serta bertekad di esok hari untuk tidak mengulangi maksiat tersebut. Nah, terkadang kita datang kepada kita sifat lalai atau sifat malas untuk mengerjakan suatu kebaikan. Maka jangan sampai sifat lalai tersebut, jangan sampai sifat malas tersebut berlarut-larut. Bangkitlah dan bergegas segera mengetuk pintu taubat. Oleh karena pintu taubat itu senantiasa terbuka lebar bagi siapapun yang mengetuknya. Selama ruh seseorang belum melewati kerongkongannya, selama matahari belum terbit dari arah barat, maka pintu taubat senantiasa terbuka bagi mereka yang menujunya. Maka beruntunglah bagi mereka yang melakukan taubat kepada Allah dengan sebenar-benarnya taubat. Nah, ini sedikit mukaddimah dari buku yang ada di, atau istilahnya buku yang saya tulis ini. Ini sekarang ada di layar masing-masing ya. Layar masing-masing daftar isi dari buku yang saya tulis. Hijrah Antil Jannah. Pertama saya bahas bagaimana cara seseorang bergaul dengan sesama manusia. Itu garis besarnya bagaimana cara seseorang bergaul dengan manusia. Juga yang selanjutnya bagaimana di dalam meraih cinta orang lain. Kenapa? Oleh karena kita selaku ahlul haq. Ketika kita ingin menyampaikan kebenaran, maka tentulah kita harus terlebih dahulu mendapatkan simpati dari orang yang ingin kita ajarkan. Haruslah terlebih dahulu kita meraih cinta orang yang ingin kita ajarkan. Jadi dengan demikian kita memiliki kunci untuk masuk ke dalam hatinya. Nah, kemudian setelah itu saya bahas di dalamnya tentang tips-tips bagaimana cara meraih kecintaan dan simpati orang lain. Mungkin sekarang kita akan baca, nanti ada atau kalau ada pertanyaan di tengah pembahasan silahkan ditanyakan. Ini kata pengantar, ada beberapa pengantar dari beberapa orang, ada berapa? Mungkin kalau nggak salah 6 ustadz atau 6 masyayikh. Yang pertama adalah pengantar dari Ketua PCNU Subang, Kiai Haji Syatibi. Yang kedua pengantar dari Kiai Haji Jejen, ini ulama-ulama atau kiai-kiai di Subang. Kemudian selanjutnya pengantar dari Dr. Fajrul Falah, dosen pasca sarjana di Aceh, mungkin sudah tidak asing lagi bagi sebagian dari kita. Kemudian yang keempat ada namanya Pak Wahidin, dia seorang presiden direktur di PT TSI. Kemudian juga ada dari wakil DPRD Kabupaten Subang. Kemudian yang selanjutnya dari Kiai Nur Rahmat, ya mungkin juga ini sudah tidak asing bagi sebagian dari kita. Dan yang terakhir dari Dr. Khalil, mungkin juga sama udah gak asing. Nah, sebelum masuk pembahasan kitab, ada ini sedikit muqaddimah. Jadi seiring merabak, langsung bismillah, segala puji bagi Allah Ta'ala, salawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada Rasulullah Muhammad. Seiring merabak dan menjamurnya golongan yang menyandarkan dirinya kepada agama Islam, terutama di zaman sekarang banyak sekali golongan yang istilahnya menyandarkan diri, menisbatkan diri kepada Islam, menisbatkan diri kepada ahli sunnah. Dan ini merupakan fitrah, bahwa Rasulullah sendiri yang mengkabarkan kepada kita bahwa umatnya ini akan terpecah belah. Namun meskipun demikian, Rasulullah juga memberikan kepada kita jalan selamat. Memberikan kepada kita jalan selamat, yaitu
untuk senantiasa berpegang teguh dengan apa yang diyakini oleh kelompok mayoritas, yaitu kelompok Al-Asy'ariyah wal Maturidiyah. Nah, ini terutama yang menjadi peran penting bagi masing-masing dari kita adalah untuk islahu aqaidin nas, untuk membenarkan, untuk akidah, membenarkan akidah manusia. Pernah suatu ketika ada seorang alim dari daratan Syam, atau bahkan beliau disebut dengan muhaddis ad-diyar syamiyah, muhaddis daratan Syam, namanya Syekh Badruddin Al-Hasani. Jadi ini ulama alim ini sebelum Syekh Abdullah, atau bahkan mungkin pernah bertemu. Maksudnya datangnya, meninggalnya sebelum Syekh Abdullah. Nah, suatu ketika beliau ditanya tentang oleh muridnya, ditanya, apakah Syekh, apakah kita telah sampai di zaman yang digambarkan oleh Rasulullah bahwa orang yang berpegang teguh dengan ajaran Islam, mereka seperti orang-orang yang menggenggam bara api. Ada hadis seperti demikian. Apakah kita telah sampai di zaman yang seperti itu? Tanya oleh muridnya. Kemudian Syekh Badruddin Al-Hasani menjawab, ya ba, wahai anakku, hada zamanu qad mado, ini zaman udah berlalu. Kita, kata beliau, kita telah sampai di zaman yang digambarkan oleh Rasulullah, bahwa dalam suatu hadis dijelaskan, asbahar rajulu mu'minan wa yumsi kafiran, au yumsi mu'minan summa yusbihu kafiran. Kata beliau, kita itu telah sampai di zaman yang digambarkan oleh hadis, yang digambarkan dalam sebuah hadis, bagaimana seorang muslim pagi harinya dalam keadaan Islam, kemudian sore harinya telah keluar dari agama Islam. Atau sore harinya dalam keadaan Islam, tapi pagi harinya telah keluar dari agama Islam. Guru dari guru kita, ada guru, artinya gurunya Syekh Abdullah Al-Haram, ada namanya Syekh Siraj Al-Jabarti. Beliau ketika membaca hadis ini heran, bingung, bagaimana orang pagi harinya muslim, kemudian sore harinya telah keluar dari agama Islam. Atau sorenya muslim, pagi harinya telah keluar dari agama Islam, bingung. Sampai saya pergi ke Mesir. Sampai, kata beliau, sampai saya melakukan safar ke Mesir. Kemudian beliau menceritakan faraitul jaraid. Saya melihat koran-koran, majalah-majalah, surat kabar tersebar di pagi hari. Kemudian di dalam surat atau di dalam koran tersebut didapati keyakinan atau tulisan-tulisan yang menyimpang, yang merusak akidah seseorang. Sehingga akhirnya dibaca oleh orang-orang, kemudian diyakini. Disitulah beliau paham bagaimana seorang di pagi harinya muslim, kemudian sore harinya keluar dari agama Islam. Disitulah beliau paham, ini zaman beberapa puluh tahun ke belakang. Apalagi di zaman kita sekarang. Apalagi di zaman kita sekarang. Medsos di mana-mana, atau medsos di tangan, sudah di tangan. WhatsApp, Facebook, Instagram, dan seterusnya, YouTube. Makanya kalau saya gambarkan, yang namanya internet itu laksana tong sampah. Kasarannya begitu dah. Laksana tong sampah. Apapun di dalamnya ada. Yang baik ada, yang buruk ada. Yang hak ada, yang batil juga ada.
yang kufur ada, yang iman juga ada. Jadi kalau orang tidak memiliki timbangan, kalau orang tidak memiliki pegangan, lalu masuk ke dunia internet, bisa saja dia terombang-ambing di dalamnya. Makanya yang terpenting di zaman sekarang adalah itu tadi, penguatan terhadap akidah dan penguatan terhadap ilmu hal atau ilmu din ad-daruri. Ilmu agama yang pokok. Itu tugas kita masing-masing dari kita di zaman sekarang ini. Makanya ketika kita hendak ingin masuk kepada atau hendak kita mengajarkan masuk pada orang mengajarkan akidah, terlebih dahulu kita harus memiliki kuncinya. Nah, disinilah peran buku ini. Bagaimana cara kita bergaul dengan sesama manusia. Nah, sedangkan seiring merabaknya dan menjamurnya golongan yang menyandarkan dirinya kepada agama Islam, sedangkan Islam terbebas dari apa yang mereka katakan dengan pemikiran dan perbuatan atau harokah mereka yang ekstrim. Sehingga sebagian orang terjatuh dalam kehancuran mengira bahwa itu merupakan bagian dari agama Islam. Makanya saya sering bilang bahwa orang yang mengikuti 3 golongan di zaman sekarang, kelompok Wahabiyah, kelompok Hizbul Ikhwan dan Hizbut Tahrir, bisa saja mereka keluar dari agama Islam tanpa mereka sadar. Karena mereka seperti musuh garam selimut. Sekarang istilahnya apa ya? Kelompok Wahabi itu ya sama. Yang mereka katakan qala Allah, qala Rasulullah. Enggak ada mereka mengatakan qala Ifrit gitu. Enggak ada. Tapi sama yang mereka katakan qala Allah, qala Rasulullah. Tapi pemaknaan terhadap ayat, pemaknaan terhadap hadis bertentangan dengan apa yang ditempuh oleh golongan Ahlus Sunnah. Nah itu. Sehingga akhirnya banyak orang yang terjebak di dalam kehancuran yang seperti ini. Nah, atas dasar itulah kami tulis buku ini yang berisikan tentang keutamaan perbuatan atau yang disebut dengan fadhailul amal yang diajarkan Rasulullah dalam hadisnya. Agar kita semua dapat mengamalkannya. Yang mana juga merupakan bagian dari sifat Rasulullah. Sebagaimana digambarkan, dijelaskan di dalam Al-Quran, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad benar-benar berbudi pekerti luhur. Juga kami tuntut atau kami kutip di dalam buku ini beberapa hadis tentang keseharian Rasulullah di dalam bergaul dengan sesama manusia. Sebagaimana dijelaskan di dalam Al-Quran, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sesungguhnya telah ada dalam diri Rasulullah suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang-orang yang takut kepada Allah dan hari kiamat dan yang banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian terakhir kita sebutkan di dalam buku ini juga nasihat dan arahan dari guru dan mursyid kita, dari guru dan mursyid kami Al-Hafidz Al-Faqih Al-Usuli An-Nahwi Asy-Syaikh Abdullah Al-Harari. Jadi ada di dalam buku ini juga kutipan nasihat dari guru kita Syekh Abdullah Al-Harari. Dengan harapan apa yang kami tulis ini menjadi petunjuk dan jalan terang dalam pergaulan kita dengan sesama manusia yang sesuai dengan tuntunan ajaran Islam. Dan dapat memberikan manfaat bagi para pembaca, terutama mereka yang sedang berhijrah, sehingga mereka dapat meraih surga atau sampai antil jannah. Nah, sekarang pembahasan pertama, bergaul yang baik dengan sesama manusia. Bagaimana sih cara kita bergaul yang baik dengan sesama manusia? Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum innallaha 'alimun khabir. Nah itu. Ini dasar atau ini dalil
di dalam menjelaskan bagaimana cara kita bergaul yang baik dengan sesama manusia. Kemudian B, fondasi di dalam bergaul sesama manusia. Fondasi yang baik di dalam bergaul sesama manusia. Pergaulan yang baik dengan sesama manusia adalah pergaulan yang sesuai dengan ajaran Islam. Itu, yang sesuai dengan ajaran Islam. Metode dalam bergaul adalah bagian yang harus diperhatikan. Tentu harus dibangun di atas fondasi yang baik yang sesuai dengan tuntunan ajaran agama kita yang mulia. Fondasi terbesar yang harus kita pegang teguh dalam bergaul adalah bahwa ajaran agama kita itu berisi tentang aturan-aturan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi makhluknya untuk diikuti. Oleh karena hanya agama Islam yang benar, hanya agama Islam yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna dina indallahil Islam. Wa may yabtaghi ghairal Islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin." Maka Islam adalah satu-satunya agama yang diridhai oleh Allah Ta'ala, di mana setiap orang dari kita diperintahkan oleh Allah untuk memeluknya dan mengajarkan dan mengerjakan ajaran-ajaran di dalamnya. Kemudian dasar keyakinan dalam Islam adalah beriman kepada Allah dengan mensucikannya dari menyerupai sesuatu apapun dari ciptaannya. Artinya bahwa Allah Ta'ala tidak menyerupai dengan segala sesuatu dari makhluknya, baik dari satu segi ataupun semua segi. Allah Ta'ala bukanlah benda dan tidak disifati dengan sifat-sifat benda. Allah Maha Suci dari tempat dan arah. Al-Imam Ahmad Ar-Rifai beliau mengatakan ghayatul ma'rifati billah al-iqanu biwujudihi ta'ala bila kaifin wala makan. Nah, ketika kita tahu bahwa Islam adalah merupakan kenikmatan terbesar yang Allah berikan kepada hambanya. Oleh karena di antara tanda atau di antara ciri bahwa Allah mencintai hambanya, Allah jadikan dia seorang yang muslim. Islam adalah merupakan kenikmatan terbesar yang Allah berikan kepada hambanya. Ketika kita tahu bahwa Islam adalah kenikmatan yang paling besar, tentulah kita harus menjaga kenikmatan tersebut dari perkara-perkara yang membatalkannya. Pendekatannya begini, ketika kita memiliki harta yang berharga, ketika kita memiliki emas 10 kilo, misalnya, amin. Apakah kita letakkan emas begitu aja, geletakan di mana aja, tanpa kita meletakkannya di tempat yang aman? Tentu tidak. Kita akan meletakkannya emas tersebut di tempat yang aman, sehingga akhirnya tidak dicuri. Kan begitu. Begitu juga Islam. Ketika kita tahu bahwa Islam adalah kenikmatan terbesar melebihi yang lainnya, tentu kita harus menjaga Islam tersebut dari perkara-perkara yang membatalkan, yaitu perbuatan ridha. Di sini setelah ini dibahas di dalamnya adalah macam-macam ridha. Ridha yang 3, kufur perkataan, kufur keyakinan, dan kufur perbuatan. Nah, mencari akhirat. Orang yang Allah Ta'ala berikan dunia dengan segala isinya, namun dia tidak diberikan karunia iman, maka seakan orang tersebut tidak diberikan apapun oleh Allah. Tapi sebaliknya, orang yang diberikan oleh Allah karunia Islam, karunia iman, meskipun dia tidak diberikan dunia, maka seakan-akan dia telah diberikan segala sesuatu oleh Allah. Datang atau diceritakan dalam sebuah hadis. Ketika seorang kafir
Yang hidup di dunia, dia memiliki segalanya dari dunia ini. Ketika dimasukkan di hari akhirat, kelak kiamat di hari akhirat kepada neraka, sedikit saja dari jarinya. Ditanya orang kafir tersebut, apakah engkau masih merasakan kenikmatan yang dulu kamu dapatkan di dunia? Sedikit saja baru yang dimasukkan, sedikit dari tubuhnya. Tanya, apakah kamu masih merasakan dulu kenikmatan yang kamu rasakan selama di dunia? Dijawab tidak sama sekali. Juga ditanya terhadap seorang muslim yang di dunia tidak diberikan apapun. Ketika masuk ke dalam surga ditanya, apakah kamu merasakan tentang kesusahan, tentang kepayahan yang kamu terima dulu ketika di dunia? Dijawab tidak sama sekali. Nah, makanya dari sini Abdullah ibn Umar, suatu ketika Rasulullah, dari sahabat Abdullah ibn Umar, suatu ketika Rasulullah memegang pundak sambil berkata, kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abiris sabil. Jadilah engkau di dunia ini seperti orang yang asing. Artinya apa? Tidak untuk selamanya, atau seperti orang yang hanya lewat di dalam perjalanannya saja. Artinya ini dalam hidup yang hanya lewat dalam perjalanan. Artinya apa? Bahwa kita hidup di dunia ini bukan untuk selamanya. Maka orang yang cerdas, orang yang berpikir adalah dia yang tidak akan pernah ridho, dia yang tidak akan pernah rela dari mengorbankan kenikmatan yang tidak ada penghabisannya dibanding kenikmatan yang hanya sementara. Dia yang tidak akan pernah ridho dari menggadaikan kenikmatan surga yang tidak ada penghabisannya dibandingkan kenikmatan dunia yang hanya sementara. Kemudian dari sahabat Abdullah ibn Abbas, beliau berkata, "Idza amsayta fala tantadhiris sabah wa idza asbahta fala tantadhiril masa wa khudh min sihhatika limaradika wa min hayatika limautika." Jadi apabila engkau di sore hari, maka janganlah engkau menunggu pagi. Atau apabila engkau di pagi hari, maka janganlah engkau menunggu sore. Ambillah dari masa sehatmu apa yang tidak engkau dapat lakukan di masa sakit. Dan ambillah dari saat hidupmu apa yang akan bermanfaat setelah kematianmu. Maksud dari perkataan sahabat Rasulullah ini, janganlah engkau jadikan dunia seolah-olah engkau akan tinggal selamanya dengan meletakkan kecintaan terhadapnya di dalam hatimu. Janganlah engkau mencari dari dunia ini kecuali seperti apa yang dicari oleh orang asing ketika masuk suatu daerah dan akan meninggalkannya. Ketika orang asing masuk suatu daerah, apakah dia akan tinggal di dalam daerah tersebut untuk selamanya? Tentu tidak. Dia hanya akan menyelesaikan apa yang menjadi hajat kita, lalu dia tinggalkan daerah tersebut. Begitu juga kita hidup di dunia. Bahwa hidup di dunia ini adalah merupakan mazra'atul akhirah, ladang untuk mempersiapkan diri bagi kehidupan kita kelak di akhirat. Jadi perlu kita introspeksi diri, perlu kita renungkan, muhasabah apa yang sudah kita persiapkan untuk kehidupan akhirat kita. Allah. Nah, maka hendaklah kita menjadikan dunia dan harta kita ini sebagai benteng dan perlindungan bagi agama kita. Bukan sebaliknya. Menggadaikan agama demi materi dunia yang hanya sementara. Itu orang yang akan merugi. Sesungguhnya dunia ini laksana hewan tunggangan. Ketika kita menungganginya, maka ia akan membawa kita. Tetapi ketika kita yang ditunggangi olehnya, maka ia akan membebani kita dan bahkan membunuh kita.
Maka hendaknya kita waspada, jangan sampai kita menjadikan dunia menempel di hati kita. Hendaklah kita selalu ingat sebuah hadis bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sayati yaumun ala ummati yuhibbuna khamsatan wa yansawna khamsah, yuhibbuna dunya wa yansawna al-akhirah, wa yuhibbuna al-mala wa yansawna al-hisab, wa yuhibbuna al-khalqa wa yansawna al-khaliqa, wa yuhibbuna al-ma'siyata wa yansawna at-taubah, wa yuhibbuna al-qusura wa yansawna al-qubur." Allah. Jadi akan datang suatu masa kepada umatku di mana mereka akan mencintai 5 perkara dan melupakan 5 perkara. Mereka mencintai dunia dan lupa akan akhirat. Mereka mencintai harta dan lupa akan hisab atau hari perhitungan. Mereka akan Mereka mencintai yang diciptakan atau makhluk dan lupa akan sang khalik, itu Allah Subhanahu wa taala. Mereka mencintai maksiat dan lupa akan taubat, dan mereka mencintai istana dan melupakan akan kubur. Sungguh kematian sangatlah dekat. Sungguh kematian sangatlah dekat. Umur seseorang di dunia sangatlah singkat. Dan kelak di hari kiamat akan ada pertanggungjawaban atas setiap apa yang kita perbuat. Sungguh dunia ini laksana pembohong dan pengkhianat. Dia tertawa kepada mereka yang mencintainya. Maka orang yang berpaling darinya, dialah yang akan selamat. Dunia laksana seekor ular yang licin ketika dipegang. Racunnya sangat mematikan. Kenikmatannya cepat sirna dan hari-harinya berlalu seperti hayalan belaka. Pada dengerin gak ini? Saya ngomong sendiri jangan-jangan. Ada ini ada. Mau adminnya aja, kemana ini adminnya? Bu, ada Bu? Ya lanjut. Mudah-mudahan pada hidup. Ada. Cuman 2 orang yang bilang ada ini. Oh, ada. Lanjut Ustadz, lanjut. Oh, lanjut. Siap. Dengar Ustadz, ada Ustadz ini. Bisa mendengarkan Ustadz, saya ada filenya enggak? Ada, bisa didapat bukunya. Nah, lanjut. Akhlak dan budi pekerti yang baik. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa innaka la'ala khuluqin 'azim." Sungguhnya engkau wahai Muhammad benar-benar berbudi pekerti yang baik. Kemudian dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda, "Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan." Jadi seorang mukmin yang sempurna imannya adalah dia yang paling baik dari mereka akhlak dan budi pekertinya. Jadi di antara bentuk akhlak dan budi pekerti yang baik yang sesuai dengan tuntunan syariat adalah bersabar ketika disakiti orang lain. Berbuat baik kepada mereka yang menyakiti, dan ketiga tidak menyakiti orang lain. Inilah ungkapan atau inilah yang dimaksud dengan akhlakul karimah atau akhlak yang mulia. Jadi akhlak yang mulia ini ungkapan dari 3 perkara ini. Yang pertama adalah bersabar ketika disakiti orang lain. Yang kedua adalah tidak balik menyakiti atau berbuat balik kepada mereka yang menyakiti kita. Dan yang ketiga adalah tidak menyakiti orang lain. Inilah akhlak mulia yang dicontohkan oleh Rasulullah terhadap umatnya. Tidak menyakiti orang lain, memaafkan, dan bersabar ketika disakiti. Dalam sebuah hadis,
Dalam sebuah hadis dikisahkan seorang bernama Juraij. Ada seorang ini dari seorang ahli ibadah dari kalangan Bani Israel. Jadi dalam seorang bernama Juraij, beliau seorang ahli ibadah dari kalangan Bani Israel. Suatu hari Ibunda Juraij memanggilnya saat Juraij tengah asyik mengerjakan sholat. Mendengar panggilan ibunda yang dicintainya, Juraij dalam hatinya berkata, "Ya Allah, manakah yang terbaik? Apakah aku melanjutkan sholatku atau aku harus menjawab panggilan ibuku?" Begitu dalam hatinya. Ternyata Juraij lebih memilihkan melanjutkan sholat. Hingga akhirnya ibunda Juraij memanggilnya, namun hati Juraij tetap memilih untuk melanjutkan sholatnya. Hal itu membuat ibunda Juraij marah. Lalu ibunya pun berdoa, "Ya Allah, jika engkau matikan Juraij sebelum engkau jangan engkau matikan Juraij sebelum engkau perlihatkan kepadanya kecantikan seorang perempuan pelacur." Gitu. Ibunya ngedoain karena dia kagak mau menjawab panggilan ibunya. Malah tengah asyik sholat begitu. Akhirnya didoain, "Jangan engkau matikan Juraij sebelum diperlihatkan kepadanya kecantikan perempuan pelacur." Demikian doa ibunda Juraij. Setelah beberapa lama semenjak peristiwa Juraij dan ibunya tersebut, dikisahkan di kalangan Bani Israel ada seorang perempuan pelacur. Dia bersumpah di hadapan orang-orang Bani Israel bahwa dia akan membuat fitnah keji terhadap Juraij. Artinya fitnah keji agar dia mau berzina dengan dirinya. Perempuan pelacur itu kemudian mendatangi Juraij. Ia merayunya terus merayu, namun akhirnya dia tidak berhasil. Nah, di saat yang sama ada seorang penggembala yang biasa menggembalakan ternaknya di dekat wilayah tempat ibadah Juraij. Perempuan pelacur tersebut setelah diusir oleh Juraij, ia mendatangi si penggembala itu. Lalu dia bersetubuh dengan penggembala itu. Sehingga kemudian perempuan tersebut hamil. Setelah perempuan tersebut melahirkan, maka orang-orang bertanya kepadanya, "Dari siapakah ayah dari bayi yang telah dilahirkan tersebut?" Jadi siapa nanya kepada perempuan itu? Ayah yang dari anak bayi tersebut. Perempuan pelacur tersebut menjawab, "Bayi ini dari Juraij yang telah menyetubuhi." Maka berita dusta ini menyebar sehingga akhirnya menimbulkan emosi banyak orang. Orang-orang Bani Israel saat itu marah besar terhadap Juraij. Kemudian mereka mendatangi Juraij lalu menghancurkan tempat ibadah. Mereka semua mencaci maki Juraij dengan kata-kata kotor. Tapi meskipun demikian, Juraij hanya terdiam. Kemudian beliau menghadapi fitnah seperti ini, Juraij hanya terdiam. Beliau beranjak mengambil air wudhu, kemudian sholat dan berdoa. Setelah itu Juraij menepuk punggung bayi untuk meminta penjelasan di hadapan banyak orang perihal yang dituduhkan perempuan pelacur tersebut kepada dirinya. Juraij berkata, "Wahai bayi, siapakah ayahmu?" Begitu ditanya, "Wahai bayi, siapakah ayahmu?" Secara ajaib bayi tersebut menjawab, "Ayahku adalah si penggembala." Bayi yang masih baru dilahirkan bisa bicara, "Ayahku adalah si penggembala." Orang-orang Bani Israel terhenyak, maka terheran, sekaligus terkagum-kagum. Peristiwa luar biasa telah terjadi di hadapan mata mereka. Lalu mereka menyesali apa yang telah mereka perbuat terhadap Juraij. Mereka bersumpah, bersimpuh, memohon maaf atas apa yang telah mereka lakukan. Mereka berkata, "Tempat ibadahmu akan kita bangun kembali dengan bangunan yang terbuat dari emas." Namun Juraij pun menolak. Dia meminta agar bangunan tempat ibadahnya tersebut dibangun seperti sedia kala. Ini diantara bayi yang bisa berbicara ketika masih dalam keadaan kecil, baru dilahirkan, seperti masih menyusui, masih disusui. Kemudian ada juga cerita bayi yang
berbicara ketika masih kecil adalah dari kisahnya Masyitoh bintu Fir'aun. Tahu kan ini cerita kisah tentang Masyitoh bintu Fir'aun. Jadi suatu ketika Masyitoh ini dia seorang perempuan solehah, seorang taqiyah, sabitah. Dia berpegang teguh dengan Islam. Bahkan dia dalam hati demi mempertahankan akidahnya. Suatu ketika datang dari kisahnya bahwa perempuan ini, Masyitoh ini, dia itu seorang perempuan yang profesinya tukang dandanin atau tukang kalau bahasa kitanya MUA begitu ya, MUA, make up artist. Kerjaannya begitu, tukang rias anaknya Firaun. MUA. Nah, tukang rias anaknya atau putrinya dari Firaun. Suatu ketika beliau menyisiri putrinya Firaun, sisir yang dia pakai untuk menyisiri terjatuh. Lalu ketika hendak mengambilnya dia mengatakan Bismillah. Nah, begitu. Ketika hendak mengambil sisir tersebut dia katakan Bismillah. Hingga akhirnya putri tersebut curiga. Dia mengatakan awalaki rabbun ilahun gairu abi, apakah engkau katanya memiliki Tuhan selain ayahku, kata anaknya Firaun. Kemudian dengan tegas perempuan tersebut menjawab Rabbi wa rabbu abiki wallah. Tuhanku dan Tuhan ayahmu adalah Allah. Begitu. Hingga akhirnya anak tersebut marah lalu melaporkan kejadian ini kepada bapaknya. Hingga akhirnya dipanggil perempuan tersebut untuk kembali mengikuti Firaun. Lalu dia menolak. Hingga akhirnya dibuatkan api yang sangat mendidih. Air yang sangat mendidih yang sekiranya ketika orang terkena air tersebut memisahkan antara daging dengan tulangnya. Hingga akhirnya apa? Dinyalakan, kemudian perlahan anak-anak dari perempuan tersebut dilemparkan ke dalam air yang mendidih tersebut. Satu persatu. Namun ketika bayi yang terkecil, bayi yang paling kecil itu hendak dilemparkan, Allah jadikan bayi tersebut berbicara. Bayi yang masih menyusui. Bayi yang masih disusui, bukan menyusui, disusui. Nah, dia mengatakan, ya ummah isbiri fa innaki 'alal haq. Ya ummah isbiri wala tataqa'asi fa innaki 'alal haq. Fa inna 'adzabal akhirati asyaddu min 'adzabid dunya. Wala tataqa'asi fa innaki 'alal haq. Wahai ibuku, anak yang masih disusui, bersabarlah. Bersabarlah. Karena sesungguhnya siksaan di akhirat itu lebih dahsyat ketimbang siksaan di dunia. Maka bersabarlah dan jangan pernah gentar dan jangan pernah bergetar. Gentar begitu, karena sesungguhnya engkau berada dalam kebenaran. Ya, akhirnya dilemparkan bayi tersebut. Nah, itu. Ini merupakan beberapa motivasi bagi kita untuk senantiasa kontinuitas dalam taubat, di dalam melakukan ketaatan. Karena sesungguhnya hidup di dunia itu sangatlah singkat. Dari waktu yang singkat ini, yuk kita sama-sama untuk senantiasa melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, mungkin sampai sini dulu. Kalau ada yang ditanyakan silahkan. Dibuka aja nggak mic-nya ini? Atau di chat?
Assalamualaikum warahmatullah ya Ustadz. Waalaikumsalam. Nabi Muhammad sebelum diutus sebagai Rasul apakah berarti syariat pernikahan beliau itu pengikutnya di saat tersebut? Lupa saya. Ini pertanyaan nomor 1 lupa. Yang kedua, Nabi berdakwah di Mekah selama 10 tahun menyeru kepada akidah. Akan tetapi kenapa hijrah menjadi momentum penting bagi umatnya? Ya Rasulullah banyak istilahnya memakan atau banyak menghabiskan waktu di Mekah itu demi menanamkan akidah. Itu kebanyakan surat yang turun di dalam Al-Quran berisikan itu tentang tentang Makkiyah, surat-surat Makkiyah. Dan kebanyakan dari surat Makkiyah ini berisikan tentang akidah. Berisikan tentang akidah. Tentang apa yang akan terjadi di masa yang akan mendatang, tentang perkara akhirat, tentang adanya surga dan neraka, hisab dan seterusnya. Itu yang penting tentang perkara akidah. Itu. Mengapa hijrah menjadi momentum penting bagi umatnya? Karena dengan demikian Islam atau dengan hijrah, pertama hijrah adalah Rasulullah melakukan hijrah dari Mekah ke Madinah itu bukan karena takut oleh orang-orang kafir. Akan tetapi karena itu demi menjalankan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Dan berkat dari hijrah inilah Islam menjadi tersebar di berbagai pelosok Arab. Itu dari sirah Rasulullah, terutama di bulan Maulid ini, dari sirah beliau kita selaku dai, penyeru kepada kebaikan, dapat belajar dari sirahnya beliau bahwa lihatlah bagaimana Rasulullah berdakwah. Beliau sendirian, memulai dakwah beliau dengan sendirian. Sehingga akhirnya dakwah Islam sekarang ketika itu sampai tersebar kepada pelosok-pelosok Arab, kemudian estafet dakwahnya beliau dilanjut oleh para sahabat, terus para ulama, hingga akhirnya Islam sekarang tersebar di seluruh pelosok dunia. Itu. Bagaimana jika sholat kita lalu ibu manggil, apakah kita harus lakukan Ustaz? Tadi Jurej itu dipanggil ibunya karena sholat yang dia kerjakan adalah sholat sunnah. Adapun ketika dalam sholat wajib, kita teruskan sholat tersebut. Sholat 5 waktu kita teruskan sholat tersebut. Apakah ajaran Nabi Isa telah sampai kepada kota Mekah sebelum Nabi Muhammad diutus? Ajaran Nabi Isa ada cerita tentang beberapa pengikut Nabi Isa. Nabi Isa yang beriman dengan Nabi Isa. Mereka beriman, kemudian melakukan perjalanan kepada menuju kota Mekah. Di tengah perjalanan, beliau mendengar suara jin. Ala ayyuhar rakbul mu'arris uballighu idza ma wasaltum bainal hatimi wa zamzam. Wa amadan minna tahiyyata wa salama. Gimana terusannya? Uballighu idza ma wasaltum bainal hatimi wa zamzam. Artinya apa? Jin muslim tersebut itu meminta kepada rombongan dari pengikut Nabi Isa tersebut ketika sampai kepada Mekah untuk menyampaikan salam dia kepada Rasulullah Muhammad. Artinya ada dari para pengikut Nabi Isa yang hakiki, yang benar-benar dia pengikut Nabi Isa, sampai kepada kota Mekah bertemu dengan Rasulullah. Itu ada. Tapi yang sampai diutus Rasulullah atau yang sampai kepada Rasulullah Muhammad itu turun wahyu, kemudian mereka mengikuti risalah Muhammad, saya nggak tahu. Dan kalau sampai ajaran Nabi Isa ke kota Mekah, kenapa penduduk Mekah tidak disebut Nasrani?
Sekarang Ustaz yang bertanyakan, Islam adalah nikmat terbesar yang kita tidak boleh merusak, bahkan harus menjaga keyakinan kita. Nah, bagaimana Ustaz tanggapan antum ketika ada beberapa kelompok yang mengatakan semua agama itu sama dengan membawa daging? Pertama, kita yakini bahwa agama Islam atau Islam adalah satu-satunya agama yang benar. Tadi dalilnya sudah saya sebutkan. Inna dina indallahil Islam. Bahwa satu-satunya agama yang Allah ridhoi, yang kita diperintahkan untuk memeluknya, yaitu agama Islam. Karena Islam adalah agama seluruh para nabi. Adam datang dengan mengajarkan la ilaha illallah, Adam Rasulullah. Nabi Musa, Nabi Ibrahim datang dengan mengajarkan la ilaha illallah, Ibrahim Rasulullah. Artinya apa? Seluruh agama atau agama seluruh para nabi adalah Islam. Adam datang mengajarkan Islam, Ibrahim datang mengajarkan Islam, Musa datang mengajarkan Islam, Isa datang dengan mengajarkan Islam, Rasulullah Muhammad juga datang mengajarkan Islam. Islam adalah agama yang Allah ridhoi dan juga agama seluruh para nabi. Itu yang pertama. Yang kedua, perlu kita yakini atau perlu kita perlu kita terapkan suatu kaidah bahwa satu ayat Al-Qur'an dengan ayat yang lainnya itu saling menguatkan. Tidak kontradiksi, bahkan saling menguatkan antara satu ayat dengan ayat yang lainnya. Begitu juga Al-Qur'an dengan hadis itu saling menguatkan, tidak ada unsur kontradiksi. Tidak ada unsur kontradiksi. Nah, tidak ada unsur kontradiksi. Jadi ketika ada penafsiran atau ketika ada perkataan sebagian orang yang menyalahi ini, maka perlu ditelaah atau perlu dipastikan bahwa penafsiran tersebut tidak sesuai dengan penafsiran para ulama. Ya, perlu dipastikan bahwa penafsiran tersebut tidak sesuai dengan para penafsiran. Dulu Al-Baqarah ayat 62. Apa itu Al-Baqarah ayat 62? Begitu. Ada yang tanyakan lagi? Pluralisme. Iya, itu kelompok pluralisme, kelompok liberal. Kelompok-kelompok yang seperti ini menjamurnya kebanyakan di kampus-kampus, karena di kampus juga saya pikir laksana tong sampah juga tadi sama kayak internet, di dalamnya apapun juga ada. Makanya ikatan terbesar dari seorang muslim dengan yang lainnya adalah ikatan akidah. Ikatan sesama manusia yang paling kuat adalah ikatan akidah. Bahkan kekuatan ini melebihi kekuatan di dalam ikatan nasab. Ikatan nasab. Kalau kita melihat kepada kota-kota besar, sedikit kita melihat terhadap kota-kota besar, ada yang namanya istilah keluarga gado-gado. Keluarga gado-gado. Apa maksudnya? Keluarga gado-gado. Anaknya yang pertama kuliah di kampus ini jadi Wahabi. Anaknya yang kedua kuliah di kampus ini jadi liberal. Anaknya yang ketiga kuliah di kampus ini jadi HTI. Anaknya yang keempat kuliah di kampus ini jadi agak berilmu. Nah, begitu. Mungkin ketika kedua orang tuanya masih hidup itu terlihat biasa saja. Itu akan terlihat biasa saja. Tapi kapan perpecahan dalam suatu keluarga itu terjadi? Kapan perpecahan dari suatu keluarga itu terjadi? Ketika bapaknya mati. Ketika ayahnya meninggal. Di situ perpecahan akan terjadi. Mereka pasti ribut. Keluarga tersebut pasti ribut.
bingung apakah ditahlilin apa enggak. Pasti ribut, ditahlilin apa enggak. Makanya ikatan akidah adalah ikatan yang terdekat, yang mengikat antara satu dengan yang lain. Allah subhanahu wa ta'ala a'lamu wa ahkam. Ada yang tanyakan lagi? Udah? Udah Ibu? Sudah Ustaz. Syukran Ustaz. Oke. Barakallahu fikum akramakumullah. Allah yanfa bikumul ummah. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma wa na'udzu bika min hali ahli nar wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. La ilaha illallah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi firli wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat. Alhamdulillahi rabbil alamin. Izin ya.